selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Apakah hari ini kalian Pagi, Bu. senang, bahagia? Karena hari ini Bahagia, Bu. cuaca kita sedang Tapi cerah. lapar, Bu. Aduh, ada yang lapar, pasti ini belum sarapan. Belum, Lain Bu. kali kalau kita mau masuk belajar, jangan lupa terlebih dahulu untuk kita sarapan. Karena sarapan itu penting ya anak-anak ya. Oke, ketua kelasnya Lucy, ayo dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Dimulai. Selesai. Terima kasih Lucy. Sama-sama, Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Kita hari ini masuk ke min, median, dan modus. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yaitu untuk pengetahuan menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk pengetahuannya, kita di sini akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk tujuan pembelajarannya, Dias, Ibu minta tolong untuk dibacakan ya tujuan pembelajarannya ya. Siap, Bu. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang satu, menentukan ukuran pemusatan dari data berkelompok. Dua, menarik kesimpulan dari ukuran pemusatan data berkelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Tiga, membuat penyelesaian masalah berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning (PBL) disertai dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab berbantuan LKPD. Sudah, Bu? Terima kasih, Dias. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Oke. Hari ini kita melakukan tahapan problem based learning dengan blended learning. Jadi materi ini sebelum pembelajaran kita masuk, kemarin sudah Ibu kirimkan materi ajar untuk kalian pelajari secara mandiri. Oke, untuk yang tatap muka, di sini kita akan masuk pada orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan dalam kelompok, kemudian membimbing kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, refleksi, dan tes individu. Oke, mohon maaf ya Ibu sebelumnya tadi sepertinya Ibu ada yang terlupa nih. Ibu tadi belum mengabsen kalian ya? Ya, Bu, belum, Bu. Nah, Lucy, siapa yang hari ini tidak hadir? Hari ini hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Lucy. Ibu lanjutkan Ibu. kembali ya. Siap, Ibu. Iya, Bu. Oke, selanjutnya manfaat dari ukuran pemusatan data. Untuk Novi Alus, bisa Ibu minta tolong untuk dibacakan? Untuk manfaat kita belajar hari ini, di sini ada cerita ya, Bu? Iya, benar sekali. Di sini ada cerita. Jadi, teman kita di kelas lain, Yanti ini, kan punya warung ya. Nah, silahkan dibacakan bagaimana ceritanya. Ya, dibaca ya, Bu. Yanti ingin mengetahui rata-rata penghasilan dalam 1 minggu di warungnya dengan penghasilan 1 minggu adalah sebagai berikut. Pada hari pertama 500.000, hari kedua 700.000, hari ketiga 300.000, pada hari keempat 600.000, pada hari kelima 500.000, pada hari keenam 550.000, pada hari ketujuh 750.000. Jadi rata-ratanya pendapatannya selama 7 hari dijumlahkan menjadi 3.900.000 dibagi jumlah harinya ada 7 hari, jadi sama dengan
557.143. Pada rata-rata penghasilan warung Yanti dalam satu minggu adalah 557.143 rupiah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita telah menerapkan ukuran pemusatan data yaitu rata-rata atau min. Dah, Bu. Terima kasih, Novi. Oke, jadi tanpa sadar ya, kita sebenarnya sudah melakukan atau menerapkan rata-rata ini di kehidupan sehari-hari kita. Untuk selanjutnya, di sini Ibu ada soal ya. Nah, diberikan data tunggal ya, data tunggal di sini ya, yang seperti yang sudah kalian lihat. Di sini hitung nilai min, median, dan modus data di atas. Ini biasanya ini Mulyadi ini paling tidak ada suaranya nih kalau untuk urusan ini. Ayo Mul, ini modusnya berapa Mul? Modusnya 2, Bu. Kan kamu biasanya sering modus ya Mul ya? 2, Bu, Ya. modusnya, Bu. Terima kasih ya Mul. Oke, Nah, Bu. Mul ini kenapa? Kok jawabnya 2? Apa alasan kamu? Modus itu kan, Bu, nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini yang paling banyak muncul itu cuma 2, Bu. Oh ya, benar sekali. Terima kasih Mul atas penjelasannya. Kembali, Bu. Oke. Selanjutnya yang biasanya tidak bisa menjawab nih untuk mediannya. Agit, ayo Agit. Ini mediannya berapa, Git? Saya nggak tahu caranya, Bu. Gimana ini, Bu, Aduh. ya? Agit, silahkan. Bagaimana dipilih terlebih dahulu? Apakah harus diurutkan terlebih dahulu? Ayo Agit, kamu Bu, pasti saya bisa. tahunya diurutin, Bu. Ayo Agit, berapa Agit? Mediannya 3,5 bukan, Bu? Nah, caranya seperti apa itu, Git? Itu diurutkan, Bu. Oke, kemudian? Terus datanya ini kan jumlahnya ada 8 yang enggak. Ya, Nah, nilai mediannya itu di antara 3 dan 4, Bu. ya benar. Kemudian? Itu berarti 3 ditambah 4 bagi 2, Bu. Iya, tepat sekali. Agit itu sebenarnya pintar, tapi Agit itu tidak mau mencoba saja. Tetap semangat untuk mencoba Agit. Agit pasti bisa. Ibu yakin Agit bisa jadi nomor 1. Ya, Bu. Ya, nanti dapat selesai, Bu, ya. Nomor 2 nggak apa-apa. Iya, Silver Queen-nya nanti dikirimkan ya. Saya Agit, juga ya. mau, Tunggu Ibu Bu, beli Silver dulu. Queen-nya. Ya, Bu. Aduh, semuanya nanti minta. Selain Agit ini, Lucy juga minta nanti. Oke, selanjutnya yang biasanya tidak mau berkata-kata, ini Sumi. Aduh, Sumi, ayo Sumi. Mana ini Sumi senyumnya hari ini Sumi? Ayo Sumi senyum dulu Sumi. Iya, Bu. Ayo, berapa minnya ini Sumi? Minnya punya saya dapatnya 4,25, Bu. Bagaimana itu caranya Sumi? Tadi caranya itu saya tambahkan dari 6, kemudian tambah 7, tambah 3, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 4, terus tambah 8, baru dibagikan itu banyak angkanya, Bu. Oke, banyak angka atau banyak datanya Sumi? Iya, Bu, maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih Sumi. Tetap senyum ya Sumi ya. Jangan murung. Karyawan, Bu. Aduh, harus senyum. Tetap senyum walaupun sariawan anak-anak ya. Nanti Walaupun kalau saya sakit kita senyum, banyak tetap yang harus naksir, Bu. tersenyum. Kalau saya senyum nanti Oke. banyak yang naksir. Oke, Agit kita lanjutkan Nasir. lagi anak. Kita masuk lagi. Yes, Bu. Ayo gas, kita gas. Cepat, ngeng kita. Ya, Kita Bu. lanjutkan ke Siap. pembagian kelompok ya. Nah, minggu kemarin kita sudah bagi kelompok nih. Yang kelompok 1 ada Dias, Septi, Sumi, dan Luciana. Kemudian kelompok 2 Agit, Winarsi, dan Novialus. Kelompok 3 ada Sodik, Yunika, dan Mulyadi ya.
Jadi langsung di sini ketua kelompoknya Dias, Agit, dan Sodik bisa mengambil LKPD-nya ya di saya ya. Ayo anak-anak, ketuanya sambil yang lain untuk berkumpul, langsung berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Itu yang ngambil Sumi yang ngambil, Bu. Saya lagi meja ini, Bu. Aduh, Sumi iya yang ya, ngambil boleh mejanya. nggak apa-apa. Dias malas, Bu. Enggak, Bu. Saya ngambil meja ini, Bu. Dias ini memang KPD-nya habis, Bu. Diambil sama siapa nih, Bu? sudah pas tadi. Sodik itu. Ayo, Sodik siapa itu yang ngambil nih itu. punya temannya nih? Siapa yang ngambil punya temannya ini? Sodik mau dijualnya itu, Bu. Sodik, Sodik Aduh. diam-diam menghanyutkan, Bu. Bu. Ya Allah, Sodik. Sadar ya, Sodik, sadar. Oke, nah masing-masing kelompok sudah dapat ya semuanya ya. Sodik sudah dikembalikan kan punya Agit? Ya, Bu. Sudah dapat, Bu. Oke, Agit sudah dapat. Kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kita harus ingat kembali ya, kemarin sudah ada di materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, sudah ada rata-rata, median, dan modusnya. Di sini Ibu punya masalah. Aduh, sepertinya Ibu banyak masalah sekali ini. Nah, Masalah kita kami masuk ke banyak, masalah Bu. yang pertama ya, untuk min ya. Nah, di sini untuk min bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Waktunya 35 menit saja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Boleh deh. Kalau misalkan cepat boleh juga. Nggak apa-apa. Ibu gak bawa kalkulator, Bu. Aduh, kalau tidak membawa kalkulator, dihitung secara manual, nak ya, biar terbiasa. Bu, tapi saya bawa HP boleh nggak, Bu? Bawa HP, kira-kira nanti dibuka nggak itu Google Chrome-nya itu? Kalau buka Google Chrome, aduh, Ibu nggak bisa ini memperbolehkan HP ini dipakai ini. Nggak dipakai, Sepertinya, Bu. Nggak di Oh, Chrome. boleh. Sini, SIM card-nya Ibu tahan dulu ya. SIM card-nya Ibu tahan, Ibu copot dulu SIM card-nya. Di mode Nanti pesawat baru aja, kamu Bu. boleh pakai Bu, kalkulator. saya mode pesawat ya, Bu, ya. Nggak yakin Ibu kalau mode pesawat, SIM card aja Ibu tarik. Kalau saya model kereta api, Bu. Jangan, nanti tutut. Siap, Bu. Oke, ayo nak, kita lanjutkan. Waktunya hanya 35 menit ya untuk mengerjakannya ya. Di sini ada masalahnya untuk min. Ayo, kelompok 1, kelompok Dias. Udah sampai di mana ini? Belum, Bu. Itu Sumi, Bu. Masih. Ini, Bu. Masih nyari frekuensinya, Bu. Nyari Oke. X ini, Bu. Dia, Bu. Dia nyuruh saya, Bu, karena dia malas, Bu. Aduh, Dias itu dibantu. Dias nggak mau bantu hitung, Bu. Nggak Dias malas, Bu. Saya dibantu. kan ketua, Bu. Jadi memantau aja, Bu. Dulu, Bu, lihat ada yang Tidak susah bisa baru saya, seperti Bu. itu, Dias. Tugas ketua dan yang lain sama, tetap harus kita bekerja secara bersama-sama, mengerjakan Iya. secara bersama-sama dan harus mengertinya sama-sama juga ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Dias, Saya salah, dengar Bu. tuh, Dias. Iya, Bu. Ibu maafkan. Oke, untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2. Bu. Lama kan, Agit. Bu? Ayo Lama Agit. kan, Masih Bu? ngitung bareng Minarsi, Bu. Novi nggak tahu Win, Bu, mana, Bu. tolong ya itu Agitnya diingatkan untuk fokus ya. Bu, sudahlah gak pakai kalkulator saya ini. HP jadi gak boleh. Git, kita pakai apa, Git? Ayo pakai doa boleh. Pakai telepati ya. Pakai doa boleh. Telepati sama kelompok Dias. Ayo langsung dikerjakan lagi ya, Agit ya. Nah, itu Novi itu yang sering diem itu. Ayo, Win, diajak temannya itu berdiskusi ya. Iya. Banyak, Bu, yang dihitung, Bu. Pusing, Bu. Aduh, kita belajar bersama-sama ya, Nak ya. Biar cepat bisa juga. Ayo, kelompok 3 nih. Mana kelompok 3 suaranya, Sodik? Yang tadi ngambil LKPD temennya. Kelompok 3 paling pintar, Bu. Aduh, ya Allah, amin, Kelompok amin, 3 paling amin, amin pintar. ya. Bu, itu, Bu. Selalu pintar ini. Kelompok 3 untuk ngeles ya. Itu Sodik memang kebanggaan kelas, Bu. Wajar Itu maskot kita itu. Tidak boleh dikeluarkan dari kelas. Hidup Sodik. Hidup. Oke, Yunika dibantu itu, Mulyadi itu. Mulyadinya itu kadang-kadang tiba-tiba bisa lupa dia dengan rumus-rumusnya ya. Yunika ya. Itu kelompok 3.
Untuk kelompok 1, 2, 3, apakah ada yang kesulitan? Bagaimana? Apakah sudah selesai? Bentar, Karena Bu. waktu kita tersisa 2 menit lagi. Sebentar, Bu. Lagi nulis kesimpulan, Bu. Oke, siap Lucy. Sih dulu Bu, angkanya banyak. Komanya banyak juga. nih. Aduh, biar kalian terbiasa dengan yang koma-koma. Oke, waktunya habis. Ayo, silahkan kalian kirimkan semuanya ke... Sebentar lagi Bu, sebentar dikit lagi Bu. Duh, Bu, masih belum ya? Dikit lagi Bu. Dikit lagi mau kirim ke Google Classroom apa kayak gimana nih? Dikit lagi Bu, nulisnya Bu. Sudah dapat Ibu. ininya Bu. Dipoto dulu, Bu. Dipoto. Ya, Ibu, boleh ini- dipoto. Ya, Ibu, Win. ini presentasi semua kakak kami ini belum selesai, Bu. Aduh, ini kita presentasi semuanya dong. Masa nggak ada yang masa presentasi cuma satu kelompok saja? Bu, kami kalau Harus belum semuanya, selesai ya? kayak gimana, Bu? Kayak apa nih? Aduh, ayo Belum, cepat Bu. selesaikan, Win. Semangat, ayo Win, cepat Win. Tenang, waktunya tinggal 30 detik lagi. Agit cuma bantu doa, Bu. Ya Oh. ampun. Pak bantu doa, Agit, Bu. ayo Pusing Agit, aku, itu cepat pusing, Agit pusing dibantu aku. temannya yang nulis itu Agit. Ayo, Aku pusing, Bu. semuanya sudah selesai Asap ya. sudah, Bu. Oke, sudah selesai semua. Kita nih sudah ada nih, sudah dikirim tugasnya oleh kelompoknya Dias ya. Sudah dikirim ini tugasnya oleh kelompoknya Dias. Berarti kelompok Dias ini yang maju, ini kelompok 1. Ayo kita share terlebih dahulu. Mana ya jawabannya punya Dias? Kok Ibu jadi lupa ini? Oh ya, sini. Apakah saya salah? Oh, saya salah men-share. Enggak Bu, enggak salah Bu, karena guru nggak pernah salah Bu. Aduh, guru tetap ada salahnya ya, Oh, Nak ya. iya Bu, maaf Bu. Enggak pernah salah, Bu. Murid aja yang salah, Bu. Kami aja yang salah lihat, Bu. Belum kelihatan kok, Bu. Belum kelihatan ya? Maaf ya, coba Ibu close terlebih dahulu. Nah, sudah ada ini jawabannya. Apakah sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Jawabannya ini, ayo kelompok 1. Kelompok 1, ayo dibagi. Siapa yang mau presentasi di sini? Ayo. Ya Bu, karena kami adalah menganut demokrasi Bu, jadi kami Om Pimpah Bu. Om Oke, Pimpah, sip. Leo Gambreng. Nah, Luciana yang kena Bu. Luciana Bu. yang Oke. kena Bu. Luciana yang Ya. kena. Lucy, ayo Lucy. Aku lagi. Aduh, sepertinya Dias Om ini Pimpah tadi. Kan Om menggunakan Pimpah, Bu. cara yang begitu pintar ya, kan Lucy ya. Iya, demokratis Bu. Om Pimpah. Iya Bu, benar Bu, kami home timpa tadi. Ya. Ayo Lucy, silahkan dipresentasikan hasil jawaban dari kelompok kalian. Baik, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ketua kami Imade Fernandias, kemudian saya sendiri Luciana, Sumiati, dan siapa ya teman saya satu tadi ya? Aduh, masa lupa sama Septi? Septi kamu Iya, Septi. terlupakan, Septi Nak. tadi. Dari tadi diam Bu. Aduh, Septi Septi, itu tadi nanti jalan, bagi Bu. 2 ya dengan Lucy ya penjelasannya ya. Kan ada 2 tabel ini ya. Iya Bu, bisa dia Bu. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Ya, silahkan. Oke. Nah, di sini penyelesaian kami dari tadi yang pertama untuk tabel data nilai ulangan matematika dulu untuk mencari nilai X pada kelas interval yang ketiga yaitu 70 sampai 79. Di situ untuk mencari nilai X-nya kami peroleh dari karena diketahui jumlah dari frekuensinya, maka kita bisa menentukan nilai X-nya dengan cara menjumlahkan seluruh frekuensi ini yang ada, yang punya angka. Jadi 6 tambah 6
tambah 20 tambah 4, itu nanti akan mendapatkan hasilnya. Kemudian jumlahnya dikurangin hasil penjumlahan kita tadi, maka kita peroleh hasilnya adalah 9. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, kita memerlukan nilai tengah. Jadi untuk mencari nilai tengah ini, kita peroleh kita lihat dari setiap kelas interval ini, ujung-ujung kelasnya. Ujung kelas interval, yaitu dari 50 ditambah 59, nanti kita bagi dengan 2, kita dapat nilai tengah kelasnya yaitu 54,5. Nah, untuk yang lainnya juga sama, teman-teman, begitu caranya. Ya, jadi yang kosong-kosong ini nilainya 74,5, 84,5, dan 94. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk mengalihkan frekuensi dan jumlah nilai tengah agar kita mendapatkan total semua nilai data. Ya, sekarang kita kalikan frekuensi di caranya, yaitu di kelas pertama ini ada frekuensinya 6, kita kalikan dengan nilai tengahnya 54,5, kita peroleh hasilnya 327. Nanti sampai kelas interval yang ke-5, kita peroleh dengan cara yang sama. Nah, kemudian kita memerlukan di sini ada X bar sigma atau penjumlahan dari perkaliannya dengan nilai tengah, maka kita peroleh di sini jumlahnya tadi 3.452,5, kita masukkan dibagi dengan jumlah dari frekuensi tadi. Nah, setelah itu X bar rata-ratanya kita peroleh setelah kita bagi, hasilnya adalah, saya turunkan Ibu. Oke, kita peroleh nilai rata-ratanya 76,72. Nah, untuk nilai ulangan fisika, cara yang sama ya teman-teman tadi untuk mencari nilai Y-nya, kita jumlahkan dulu nilai yang tanpa variabel ini, kemudian kita kurangi, jumlahnya kita kurangin dengan nilai yang ada, nanti akan ketemu nilai Y-nya yaitu 5. Kita juga perlu mencari XI dan hasil kali FI dikali XI. Nah, nanti jumlahnya, kita ketemu 2.987,5 dibagi 45. Nah, kita dapat rata-ratanya untuk fisika adalah 66,38. Jadi di sini kami simpulkan bersama-sama nilai rata-rata ulangan harian matematika lebih besar dari ulangan harian fisika. Karena dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian matematika itu adalah 72, lebih besar dari nilai rata-rata ulangan harian fisika yaitu 66,38. Baik, Ibu, itu presentasi dari kami untuk ini, Ibu. Terima kasih, Lucy. Sama-sama, Oke, Ibu. untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang berbeda jawabannya? Atau ada yang kesalahan dalam menghitung untuk nilai tengahnya? Kelompok 2, Agit? Winnie? Mohon maaf, Winarsih maksudnya. Ya, Bu. Ayo. Tapi Winarsih? sama, Bu. Oh, Sama, sama. Oke. Anak pintar. Terima kasih kalau Winarsih yang sama. pintar, Bu. Berarti ini ya, pas ya. Nah, untuk kelompok 3 bagaimana ini, Sodik? Sama, Bu. Maskot kita bagaimana, Ya. Nak? Sama Jelas kami, paling Bu. jelas paling unggul Sodik. Jelas. Kalau sama sudah. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Bagaimana, apakah kalian sudah paham dari LKPD yang sudah kalian isi ini? Sudah dapat kalian pahami untuk min-nya? Paham, Bu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke yang selanjutnya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, karena diam semua ya ini ya. Jadi Ibu lanjut saja. Oke, gas, Ibu lanjut. Nah, setelah ini kita masuk ke simpulan. Kita masuk ke simpulannya. Oke. Untuk kesimpulan, ayo Mulyadi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa, Mul? Ayo, Mul. Jangan diam ya, Mul. Ukuran pemusatan ada 3, Bu.
Apa saja itu, Mul? Bisa median, modus, sama mean, Bu. Oh, mean ya, Mul ya. Kalau min itu cara mencarinya seperti apa ya, Mul? Langkah pertamanya dicari dulu nilai tengahnya, Bu. Oke, Untuk kemudian diapakan, Mul? XT-nya, kemudian nilai tengahnya tadi dikalikan dengan frekuensi kelasnya, Bu. Oke, kemudian selanjutnya? Setelah itu hasil perkalian antara frekuensi dan kelas tengahnya itu dijumlahkan, Bu. Dan dibagi oleh jumlah frekuensinya, Bu. Terima kasih, Mul. Terus kalau untuk median dan modus bagaimana, Mul? Kalau median itu kan artinya nilai tengah. Ya, Jadi untuk kemudian? menentukannya dulu dilihat total dari frekuensinya, Bu. Misalkan Oke. frekuensinya 40. Oke. Nah, untuk mencari nilai tengahnya berarti frekuensinya dibagi 2 dulu, Bu. Oke. Nyarinya dibagi 2 dulu ya. Berarti ya, data dibagi 2 ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau modus bagaimana, Kalau Mul? Kan modus- kamu suka modus tuh biasanya. Dilihat Modus dari sama safety, Bu. Iya itu, Mul itu suka sekali modus-modus itu. Nggak tahu nanti di kelas nih siapa lagi yang dia modusin itu. Kelas 11 semuanya dimodusin sama Mul. Aduh, Mul, insaf. Mul. Iya, Bu. Insaf. Nggak hanya safety, banyak, Bu. Aduh. Oke, kita balik lagi ya ke kesimpulan ya. Ayo, Mul. Bu, modus Modusnya itu bagaimana, Mul? dilihat dari frekuensi yang terbanyak, Bu. Oke, terima kasih, Mul. Baik, Oke, Bu. baiklah anak-anak. Jadi tadi kesimpulan dari Mulyadi itu bisa kalian tuliskan kembali apa itu min, kemudian apa itu modus, apa itu mediannya, seperti apa, bagaimana rumus-rumusnya bisa kalian tuliskan di dalam buku kalian. Oke, nah sebelum kita masuk ke yang terakhir ya, tes individu. Sebelum kita masuk ke tes individu, Ibu punya refleksi terlebih dahulu untuk kalian. Oke. Di sini ada refleksinya. Apakah sudah terlihat? Nah, bisa kalian isikan terlebih dahulu jurnal refleksi kita agar ke depannya pembelajaran kita dapat lebih baik lagi. Oke. Sudah ya? Oke, kita masuk ke tes atau kuis ya. Saya biasanya menyebutnya dengan kuis. Nah, kalian semua sudah mendapatkan soal kuis dari Ibu. Kita ada 1 soal, tapi mencakup tiga-tiganya, yaitu min, median, dan modus. Silahkan kalian mengerjakan. Silahkan balik ke tempatnya masing-masing, ke tempat duduknya masing-masing. Jadi yang kelompok tadi sudah tidak boleh berkelompok lagi. Sekarang mari kita sendiri-sendiri balik ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan untuk kuisnya. Siap, Ibu. Waktunya 10 menit saja ya anak-anak ya. Ngerjainnya di buku apa Ya lembaran, ampun, Bu? pasti nggak selesai nih. Sudah langsung di kertas itu, Git. Kan sudah Ibu sediakan kertas, nak. Pakai cara nggak, Bu? gitu ya. Atau boleh langsung jawabannya ditulis? Harus pakai cara itu, nak. Masa langsung jawabannya bim salah bim abrakadabra dong. Karena dia nyontek punya saya, Bu, makanya langsung jawab. Aduh. Ya. Oke, karena proses harus itu- semuanya harus pakai ini ya, harus pakai caranya Bu. ya, nak ya. Siap, Jangan siap, bim Bu. salah bim loh ya. Disuruh Bu. Dias tadi nanya, Bu. Oh, Dias pelakunya ternyata ya. Hari ini Iya, Bu, saya sepertinya kambing maskot hitamnya, kita Bu. bisa berubah jadi Dias ya. Nggak Sodik lagi nanti maskot kita. Nggak apa-apa, Bu. Calon kedua, Bu.
Oke. Waktunya tinggal 5 menit. Ayo, diselesaikan. Sudah saya Bu, sudah selesai Bu. Nah, sudah nih, ada yang sudah nih. Oke, yang lain Ya, jangan Bu. terpengaruh oleh Dias. Kadang-kadang Dias ini bisa mempengaruhi teman-teman yang lain ya. 5 Untuk menit cepat-cepat aja, Bu. selesai nih biasanya. Santai aja ngerjain itu Bu. Sudah saya Bu. Oke. Waktunya sudah habis, Nak. Ayo, Nak. Silahkan Lucy diambil untuk dikumpulkan jawaban teman-temannya. Siap, Bu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Lucy. Nah, Sama. hari ini kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data, baik itu min, median, maupun modus. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk di ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kalau tadi di awal kita sudah memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Lucy, silahkan dipimpin. Teman-teman, untuk selesai pembelajaran dan juga akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Lucy. Selamat pagi anak-anak. Tetap full senyum ya. Terima Pagi, kasih. Ibu. Pagi, Bu. Ibu. Terima kasih teman-teman untuk peer teaching kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Dias. Ya, baik. Terima kasih Bu atas editingnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta PPG untuk memberikan tanggapan ataupun masukannya kepada Ibu Batul. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu? Saya, Pak. Ya, persilahkan Ibu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saran aja Pak dari saya. Pada saat di kelas itu, kadang kita terbiasa di kelas kan, berarti kadang di penerapan di peer teaching ini juga kadang kita mengadopsi dari kelas gimana sih perilaku anak-anak seperti itu. Mungkin nanti nggak tahu di kelasnya bakal gitu atau enggak Ibu Batul mungkin ya. Yang dipanggil tuh jangan cuma maskotnya aja Ibu ya. Nah, yang diam-diam itu akan lebih bagus juga untuk dipanggil Ibu. Kayak misalnya Yunika dipanggil. Yunika dari tadi saya nggak dengar Ibu manggil Yunika, Oh, iya. misalnya. Mohon maaf ya. Terus Septi cuma sekali pas waktu saya lupa itu. Nah, terus juga Ibu Sumi dan Ibu Novi Alus. Nah, itu mungkin yang diam-diam itu kadang mereka itu Bu diam tuh kalau kita notice itu akan lebih bersemangat. Jadi saya tuh punya siswa, kalau dia tuh memang pendiam Ibu. Jadi apapun yang kalau nggak kita tanya tuh nggak bakal ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita sering notice dia tuh lebih apa ya? Lebih jadi memperhatikan kita gitu Bu. Kemudian dia lebih bisa mengeluarkan pendapatnya sekarang seperti Ibu itu Ibu. Ya, berbagi pengalaman saja seperti itu. Biar nggak Terima selalu kasih, dengan Bu. maskot-maskot ini kan. Kalau di kelas pasti kita punya maskot-maskot seperti itu ya Bu ya. Setiap kelas Iya, pasti ada biasanya seperti itu. maskot-maskot yang sering sekali sebenarnya meramaikan kelas kita sih sebenarnya seperti itu. Tapi kadang mereka tidak sesuai posisinya. Iya, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas masukannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Saryoko untuk memberikan tanggapan ataupun masukannya kepada Ibu Batul. Untuk itu saya persilakan, Pak. Ibu Batul Fatin, selamat Oke, Pak. siang. Ibu. Selamat siang, Pak. Pagi menjelang siang. Ya. Saya pengen tahu rumus itu diberikan kapan ya Bu? Rumus itu sudah dari saat blended learning Pak, di Google Classroom itu sudah ada Pak materinya itu. Oh, jadi di luar pembelajaran kalau gitu? Iya, di luar pembelajaran, makanya tadi ada yang namanya belajar mandiri atau pra pembelajaran.
sebelum tatap muka, Pak. Oh, Biasanya diberikan untuk Hamin seminggu itu sudah diberikan oleh saya, kemudian di situ nanti ada soal-soalnya juga, Pak, untuk menguji mereka apakah sudah melaksanakan pembelajaran yang di Google Classroom atau belum, seperti itu, Pak. oh gitu. Oh, berarti apa itu rata-rata siswanya itu punya anu Bu ya, ada internetnya ya? Ada, Pak. Ini Kami itu hanya kendala kebetulan itu di saat ini aja, Pak. Di saat kadang kalau mati listrik itu aja, Pak. Itu yang menjadi kendala. Terus kalau boleh tahu kemarin yang jadi permasalahan apa? Yang waktu identifikasi masalah. Kalau masih ingat. Iya, gimana, Pak? Kalau masih ingat waktu identifikasi masalah, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah itu tentang konsep, kemudian tentang keaktifannya juga, Pak. Aktif, konsep, kemudian model pembelajaran, dan satu lagi tentang HOTS, Pak. Makanya di sini penanaman untuk HOTS-nya juga seperti itu, Pak. Oh iya. Saya dengar hot itu ya baru tahu-tahu ini aja. HOTS banget, Pak, panas. Hot itu kalau minum kopi aja dulu tahunya. Minum teh kadang-kadang, Pak, kalau Ya, saya, Pak, kepanasan. Sekarang dalam pembelajaran ada soal hot juga. Enggak, Pak. Nggak tahu ya, yang saya pernah baca ya soal hot itu, yang penting menggunakan lebih dari satu konsep atau lebih dari satu rumus. Nah, jadi rumusnya itu sudah diberikan dulu. Oke. Di rumusnya itu ada keterangannya Bu ya, sudah? Sudah ada semua, Pak. Nah, terus tahu kalau X itu titik tengahnya itu batas bawah tambah batas atas ya? Oke, iya, Pak. Dibagi dua itu tahunya dari mana? Sudah ada di dalam materi ajar yang sudah diberikan, Pak. Oh ya, ya kalau gitu selesai. Kalau yang nggak ada di LKPD misalkan, oh sudah diberikan sebelumnya Pak ya. Nanti nggak, cuma saya nggak bisa lihat yang ikut sebetulnya. Iya, Pak. Ya. Cuma saya sudah sudah bagus LKPD-nya ya. Tadi sudah menyimpulkan langkah-langkahnya. Ya, alangkah baiknya nanti kalau praktek betulan, langkah-langkah yang disampaikan oleh siswa itu bisa diketik di PTT secara langsung kalau bisa. Oke, siap, Pak. Kalau bisa ya. Kalau PTT bisa seperti ini yang di latar belakang, di belakangnya Ibu Septiani, Ibu Novialus. Ini kalau PTT bisa tampil seperti ini, bagus sekali. Kemarin anak saya waktu sertifikasi dosen tapi itu ngajarnya PTT-nya bentuknya seperti di belakangnya Mbak Ibu Novi sama Bu Septiani ini. Cuma dia pakai orang yang ahli komputer, bayar. Jadi jelas sekali PTT-nya itu seperti ini. Ya memang harus ahlinya. Kalau saya ditanya tentang itu ya mungkin saya nggak terlalu, bukan nggak terlalu ya, memang nggak tahu gitu aja. Ya. Mungkin itu aja untuk LKPD-nya. Sudah. Terus merubah itu data tunggal jadi data kelompok itu juga sudah dikirim sebelumnya gitu. Sudah, Pak. Dari penyajian kan sudah ada juga. Penyajian data sudah diberikan di sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya itu, Pak. Oh, pertemuan. Ya, di pertemuan yang sebelumnya. Oh iya. Mudah-mudahan nanti waktu komprehensif bisa ditampilkan Bu ya. Ya. Amin, Pak. Dari saya kontennya, kalau masalah pembelajarannya di sekolah, Pak Riki lebih memahami karena Pak Riki bergelut dengan anak-anak SMA.
Ya, terima kasih Pak Dias. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas tanggapan masukannya kepada Ibu Batul. Nanti saya persilahkan kepada Pak Riki untuk memberikan tanggapan atau masukannya kepada Ibu Batul. Saya persilahkan Pak. Ya, baik, mungkin tidak banyak karena ini semakin ke sini, jadi pengalaman teman-temannya banyak diadopsi sudah. Cuma sedikit Bu, nampaknya di LKPD Ibu itu kan memang sih Ibu jelaskan juga tadi mengenai durasi waktu ya. Tapi alangkah baiknya di LKPD ditulis juga Bu, waktunya Bu. Karena saya lihat di Siap, Pak. LKPD tidak ada waktunya Bu. Iya. Sehingga tadi ada Bu belum selesai. Wah, ini Bu belum selesai. Jadi kan kalau tidak ada rambu-rambu seperti itu, ya udah anak-anak nih ya minta waktu lagi gitu ya Bu ya. Oke. Tadi mengenai apa tadi ya? Yang pengalaman tadi ya Bu ya, refleksi ya tadi ya. Saya lihat ada lembar tadi ya. Iya. Ya. Itu dibagi per individu ya Bu. Iya, Pak. Dibagi per individu, kan ada nama dan ada kelas. Kalau bisa, Iya. kalau bisa tanpa nama bisa nggak Bu? Jadi Tanpa kan nama. refleksi ke kita kan. Jadi kan iya. mereka kan jujur menjawab Bu. Nah misalkan mereka tulis, Bu Batul ngajarnya nggak enak. Jadi kan secara tidak langsung kita, anak ini yang nulis nama kayak gini. Jadi kita bisa ada rasa gimana gitu kan Bu ya. Oh iya, benar Pak. Kalau bisa tuh biar kita objektif Bu. Jadi kita Blank ya Pak ya, ibaratnya blank. Nggak Iya. lihat siapa itu. Jadi oh ini koreksi. Jadi kan sebenarnya kan apa ya, refleksi itu kan sebenarnya melihat sejauh mana kelemahan kita, kelebihan kita, hal yang perlu kita perbaiki. Nah, seharusnya yang kritik seperti itu kan seharusnya kan membangun kita. Oke, tapi secara tidak langsung kan misalkan ada namanya, ini kemarin bilang saya tidak baik nih. Wah, mungkin kayak gitu kan, mungkin ada rasa-rasa gimana gitu. Tapi bagaimana kalau tanpa nama? Ya udah kita nothing tulus, santai aja. Mungkin itu karena selama ini kan kalau kita tulis nama kalian, kelas kalian, kasih kritik saran untuk Bapak Ibu, saya yakin itu tidak ada yang nulis jelek. Karena mereka takut. Benar sekali Pak. Ya, Kalau supervisi juga kita pasti seperti itu. Iya, karena takut ya Bu ya. Tapi kalau bagaimana kalau anak-anak tulis aja apa yang mau kalian Bapak atau Ibu nih perbaiki. Wah, jadi anak-anak kan menurut kalian Bapak atau Ibu nih ngajar harus gimana menurut kalian enaknya. Wah, mungkin anak-anak kan bisa mikir, oh saya maunya Bu Batul itu harusnya banyak ngelucu. Wah, kan bisa jadi pertimbangan. Dan saya ngelihat, hidup sekali kelas nih barusan. Ya, jadi kan dengan tingkah pola murid yang beraneka macam, kita apa ya? Tidak bisa kita pukul rata dalam artian semua ini harus mengikuti apa mau kita. Jadi anak-anak dalam kelas wajib diam, wajib tangan di atas meja. Wah, itu kan zaman dulu itu, zaman kita dulu. Kalau kalian ribut, ibu pukul. Kan tidak bisa zaman sekarang. Jadi seperti tadi kan saya mendengar, anak-anak tuh banyak nyeletuk kata-kata kayak gini. Ya itu memang tugas kita, guru. Gimana cara kita nanggapinnya. Dan saya tadi salut, ada Bupati, ada yang nyeletuk yang di luar pembelajaran, ya udah Bupati itu cuek. Nah itu bagus Bu. Saya ngelihat bagus. Memang ada kalanya Ibu langsung cut, ya udah lewatin aja, cuekin. Memang ada bagus. Memang saya ngeliat bagus Bu pengelolaan kelasnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dias. Terima kasih Pak.